What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue mau kasih tau kalian cara meningkatkan performa toko di Tokopedia. Nah, ini penting banget teman-teman karena kalau misalnya kalian tidak memerhatikan performa toko di Tokopedia, toko kalian ini akan susah untuk mendapatkan orderan yang banyak. Akan tetapi, kalian juga harus memperhatikan hal-hal ini. Nah, ini adalah screenshot salah satu toko online gua yang menurut gua lagi parah nih teman-teman karena mendapatkan 10 penalti, tapi di sini gue akan menjelaskan lebih detailnya buat kalian dan gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan performa toko kita minimal 70 lah. Ya ini masih 75 masih oke sih, cuman sebisa mungkin di atas 70. Cuman kalau bisa di atas 80 sih, cuman kalau misalnya 70 masih oke lah. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Nah, teman-teman kalau perhatiin di sini tuh ada tingkat kesuksesan pesanan, lalu ada kecepatan membalas chat dan diskusi, kecepatan mengirim pesanan, tingkat membalas chat dan diskusi, ulasan produk dengan bintang 4, jumlah pembeli, dan membuka Tokopedia Seller dalam 90 hari terakhir. Nah, ini juga ada performanya, ada parameternya, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar gue gambar. Di sini ya, teman-teman ya. Ini ada performanya di sini, teman-teman bisa cek. Nah, kita jelasin satu-satu ya, biar teman-teman di sini nggak bingung. Pertama ada tingkat kesuksesan pesanan. Ini kan minimal ini 97%, di sini gue 97,8% yang masih oke lah. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail ya dari gue. Bentar. Nah, ini. Nah, untuk tingkat kesuksesan pesanan, ini tuh terhitung dari persentase jumlah pesanan berhasil dibandingkan total pesanan masuk. Yang berarti teman-teman di sini memproses pesanan dari masuk sampai pengiriman. Jadi saran dari Tokopedia adalah jangan sampai produkmu ini cancel lah. Lalu dimasukin stok sesuai dengan apa yang kamu jual di Tokopedia supaya nanti kalau misalnya pesanan masuk kalian nggak batalin. Kayak gitu. Dinilai dari situ teman-teman. Nah, yang kedua ada kecepatan membalas chat dan diskusi. Yang ini nih. Ini minimal itu di bawah 9 menit. Di sini gue 7,6 menit. Yang berarti masih oke. Nah, detailnya ini. Nah, bentar ya. Nah, kecepatan membalas chat dan diskusi, waktu yang diperlukan seller untuk membalas chat dan diskusi. Di sini kalian juga bisa setting sendiri. Di sini kan operasional Tokopedia dari jam 9 sampai jam 6. Cuman kita sebagai toko, kita juga bisa setting nih jam operasional toko kita tuh jam berapa. Kalau misalnya sekiranya teman-teman bisa memproses pesanan itu jam 11 siang atau 11 pagi, ya udah kalian atur jam 11 toko baru buka. Lalu pengiriman tutup jam berapa? Jam 4 misalnya. Ya udah kalian tutup tokonya jam 4. Jadi kalian di luar dari jam itu, kalau misalnya customer chat di jam 5 sore atau di jam 9 pagi, ini nggak masuk ke dalam kecepatan membalas chat dan diskusi karena kalian udah atur operasional toko kalian. Lalu ada kecepatan pengiriman pesanan. Di sini minimal itu di bawah 299 menit. Di sini gue 476,9 menit. Iya, emang rada lama ya teman-teman ya. Karena sebenarnya gini sih, kalau misalnya orderan kalian banyak, terus satu invoice cukup banyak, itu kan kita membutuhkan waktu ya. Jadi menurut gue di sini sebisa mungkin kalian cepat aja, tapi nggak usah benar-benar buru-buru banget, karena takutnya kalian malah salah kirim produk. Nah, detailnya ini. Waktu yang diperlukan seller untuk memproses pesanan dari waktu pesanan masuk hingga resi terkonfirmasi. Nah, ini adalah masuk ke kecepatan kirim pesanan. Ya, kalau bisa di bawah 299 menit ya. Di sini kan gue 476,9 menit. Kayak gitu. Lalu ada tingkat membalas chat dan diskusi. Kok ini apa? Kok ada tingkat membalas chat dan diskusi? Tadi kecepatan membalas chat dan diskusi. Nih, di sini gue jelasin teman-teman. Nah, untuk kecepatan membalas chat dan diskusi, di sini adalah presentasi jumlah chat dan diskusi yang dibalas oleh seller dibandingkan total chat 50% dan diskusi 50% yang masuk. Nah, tipsnya dari Tokopedia, pastikan seller menjadi pihak terakhir yang membalas pesan. Jika tidak, maka akan terhitung sebagai chat yang tidak dibalas. Pastikan diskusi dibalas selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari semenjak diskusi diterima. Diskusi yang dibalas melebihi 7 hari akan dihitung sebagai diskusi yang tidak dibalas. Paham nggak teman-teman? Jadi gini, pernah nggak sih kalian suka lihat meme atau misalnya, atau mungkin kalian nih yang sering banget nih kalau misalnya customer chat, kalian tuh nggak bales. Ini tuh nggak boleh teman-teman. Di sini tertulis, pastikan kalian adalah orang terakhir yang membalas chat. Jangan sampai customer membalas oke, kalian nggak balas. Karena itu terhitung kalian nggak balas, jadi kalian juga harus balas oke lagi, kayak gitu. Sebisa mungkin di akhir itu harus kalian yang terakhir balas. Lalu ulasan produk dengan bintang 4. Di sini gue 91,1%, minimal itu 95%. Nah, kalau ini sebenarnya agak ambigu ya teman-teman yang menurut gue.
Karena di sini nggak semua customer itu mau kasih bintang 4 atau minimal kasih bintang 4 sampai 5 lah. Kebanyakan customer itu tidak mengkasih bintang atau malah kasih bintang 1 atau 2 atau 3. Ada aja sih ngasih bintang 4 dan 5, cuman nggak sebanyak customer yang memberikan bintang 1, 2, dan 3. Kebanyakan bintang 1 sih. Cuma nanti akan gue jelasin lebih detail ya di sini. Lalu yang terakhir, jumlah pembeli. Di sini pertahankan minimal 30 orang. Ya ini gampang lah. Terus membuka Tokopedia Seller dalam 90 terakhir. Ya udah pasti lah ya, udah pasti kita buka Tokopedia Seller terus gitu. Next ya. Nah, kenapa sih gue sangat menekankan untuk performa toko? Karena di sini Tokopedia mempunyai fitur di mana kalau misalnya kalian membuat toko kalian itu minimal 70%, kalian bisa mendapatkan medal atau badge Power Merchant Pro. Nah, ini adalah syaratnya nih. Pertahankan skor minimal 60 supaya status PM promo tetap aktif. Kayak gitu. Nah, untuk menjadi Power Merchant Pro, di sini teman bisa baca pertahankan skor minimal 70, 3 pesanan selesai, dan pendapatan minimal 350.000 di 30 hari terakhir agar tokomu tidak turun dari PM Pro menjadi Power Merchant. Nah, kalau misalnya kalian punya skor 60, kalian bisa menjadi Power Merchant. Tapi kalau misalnya di atas 70, kalian bisa menjadi Power Merchant Pro. Emang Power Merchant Pro ini keuntungannya apa? Ada banyak banget ya. Ini salah satu keuntungan Power Merchant Pro. Cuman yang mau gue tekanin di sini adalah kalau misalnya Power Merchant Pro, yang paling gue suka adalah yang pertama adalah ekstra 6% kredit top ads. Ini jadi berguna banget kalau misalnya kita butuh iklan. Jadi dapat ekstra 6% lagi. Lalu di sini ada ongkir spesial untuk same day dan instan via GoSend atau Grab. Ini instan atau same day, jadi dapat diskon. Jadi kemungkinan besar customer ini akan lebih menyukai untuk membeli produk-produk yang membeli secara instan di toko-toko Power Merchant Pro. Lalu juga kita bisa membuat diskon produk. Ini yang paling penting karena untuk promosi. Nah, di sini adalah beberapa alasan kenapa customer memberikan bintang 4 ke bawah. Biasanya sih langsung bintang 1 ya, nggak bintang 2, bintang 3, kebanyakan kalau gue lihat bintang 1. Nah, yang pertama adalah pengiriman lama nih teman-teman. Pengiriman lama. Pengiriman lama tuh terbagi atas 2. Customer menggunakan bebas ongkir, yang biasanya model kayak gini, yang pakai gratis ongkir maunya cepet. Nah, biasanya customer yang menggunakan bebas ongkir ini maunya cepet banget, padahal kan ya bebas ongkir kan reguler ya. Lalu yang kedua, memang seller memproses pesanannya tuh lama. Nah, ini yang bahaya. Kalau misalnya teman-teman di sini sebisa mungkin maksimalin lah proses pengiriman biar performa tokonya naik. Tapi kalau misalnya customer yang marah-marah menggunakan bebas ongkir, ya dikasih pengertian aja teman-teman. Emang terkadang emosi ya, cuman sabar. Lalu yang kedua, produk tidak sesuai. Ini juga terbagi atas 2. Yang pertama, customer tidak puas atau tidak membaca deskripsi atau foto. Terkadang nih, ketika kita menjual produk, customer itu tidak membaca foto atau deskripsi. Jadi customer kadang cuma lihat foto pertamanya doang, nggak lihat slide sampingnya, lalu tidak baca deskripsi. Ini yang terkadang bikin miskom, jadi dia nggak tahu nih dimensi ukurannya berapa. Mungkin terkadang di foto terlihat besar, tapi ternyata kalau dimensinya kecil kan, kalau dia nggak baca deskripsi, kita yang dikasih bintang jelek, kayak gitu. Kalau misalnya customer tidak puas, ya memang dianya aja yang nggak puas, padahal dia udah tahu deskripsinya seperti apa, fotonya seperti apa, tapi dia nggak suka aja dengan produknya, bisa dikasih bintang 1, kayak gitu. Lalu yang kedua, seller mengirimkan produk tidak sesuai. Kalau ini ya salah seller ya teman-teman ya. Kalau misalnya mengirimkan produk tidak sesuai, entah itu kalian memasang foto yang salah, atau mungkin fotonya apa yang kalian kirim tuh apa, kayak gitu. Nah, gue paham banget kalau misalnya Tokopedia, kalau misalnya ada penjualan, kalian tidak bisa mengubah fotonya. Tapi, lebih baik kalian bikin SKU baru. Atau yang kedua, kalian boleh dijelasin di deskripsi bahwa ini tipenya agak berbeda. Terus kalian tambahkan varian produknya, kalian kasih gambar. Dibandingkan kalian menjual foto tersebut, tapi ternyata udah ganti model. Lalu yang ketiga, memang memberikan bintang rendah. Ini maksudnya apa sih? Kok ambigu banget ya? Kalian harus tahu kalau misalnya kalian seller penjual di online nih, kalian pasti mendapatkan customer-customer yang modelan seperti ini, gue yakin banget. Customer memberikan bintang rendah, yang pertama emang dia tidak suka dengan produknya. Jadi bisa dibilang adalah salah push. Jadi emang salah customernya. Ketika dia udah tahu foto produknya seperti ini, tapi dia tetap kekeh mau beli, padahal dia nggak suka produknya. Akhirnya kita dikasih bintang 1. Yang kedua adalah kompetitor yang jahat. Nah, kalau misalnya kompetitor yang jahat, emang ini agak menyebalkan ya teman-teman ya. Cuman kalian harus ketahui bahwa ada loh kompetitor-kompetitor yang seperti ini. Dia melihat toko ini laris manis, atau dia melihat kamu menjual produk yang dia jual, terus kamu harganya lebih murah, akhirnya dia beli, lalu kamu yang dikasih bintang 1. Karena kalau misalnya kamu dikasih bintang 1, itu kadang ke-trigger ya.
kadang customer tuh udah langsung tidak mau klik produknya karena bintangnya udah 1 nih, udah jelek kayak gitu. Jadi paling benci ya teman-teman ya kalau misalnya produk yang baru kita upload dikasih bintang 1 padahal belum ada bintang sama sekali. Menyebalkan ini. Lalu yang terakhir, customer perfectionist, di mana customer baru order mau langsung dikirim. Mau pakai bebas ongkir kayak, mau pakai instan atau same day kayak, dia order di detik itu, maunya dia langsung kirim di detik itu juga. Nah, kalau misalnya kalian nggak turutin nih, kalau kirimnya baru 1 jam, 2 jam, atau bahkan 5 jam, kalian bisa dikasih bintang 3 atau bintang 2, ntar bisa dibilangnya pengiriman lama, kayak gitu. Yang kedua, produk harus sangat sesuai dengan foto dan tidak boleh ada jelek sedikit pun. Di sini maksudnya kayak ada kecatatan atau gimana ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian menjual apa ya, pulpen misalnya, terus pulpennya ada goresan sedikit banget yang tidak mempengaruhi dari fungsi si produk, customer bisa langsung kasih bintang jelek, kayak gitu. Yang ketiga, warna yang dipesan atau di note harus sesuai. Nah, gue tahu banget terkadang seller itu menjual produk ini warnanya random karena dari pabrikan itu dikasihnya random. Tapi terkadang customer ada yang kekeh ketika kita deskripsi tulis random, kita udah tulis variannya random, dia note tiba-tiba warnanya biru. Ya namanya random, kita kirim random dong. Dia kasih bintang 1, bilang kita note warna apa, dikirim warna apa, kayak gitu. Atau kalau warna yang dipesan variannya tidak ada, kita udah konfirmasi misalnya dia udah oke, lalu dikasih bintang 3 atau 4, bilang harusnya saya pesannya warna putih, tapi dikirimnya warna lain, tapi seller udah konfirmasi, tapi tetap dikasih bintang 3 atau 4 atau bintang 2 mungkin. Nah, jadi pastikan teman-teman tingkatin performa toko kalian supaya orderan kalian meningkat. Karena ini penting banget. Pertama, karena tadi gue bilang, kalian bisa menjadi Power Merchant Pro, banyak banget fitur yang bisa kalian gunakan. Lalu yang kedua, marketplace itu, khususnya Tokopedia, akan nge-push toko kalian kalau misalnya performa toko kalian tuh bagus. Jadi pastikan performa toko kalian bagus, biar produk dan toko kalian tuh di-push sama Tokopedia-nya. Kayak gitu ya. Semoga sampai sini kalian paham dan tidak miskom lagi mengenai performa toko, dan penting banget performa toko untuk toko kalian jangan sampai rendah, kalau bisa jangan sampai di bawah 70 lah teman-teman ya. Kalau 60 masih bisa kalian tingkatin, tapi kalau di bawah itu udah kacau sih, jadi lebih baik kalian tingkatin. Nah, jangan lupa untuk like video ini teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube gue Rio Gandhi, nyalakan notifikasi biar kalian gak ketinggalan video baru, dan jangan lupa follow Instagram gue. Karena gue juga sering banget sharing mengenai tips and trick, short video, atau foto-foto di Instagram gue supaya kalian bisa mengetahui mengenai tips and trick jualan online. Dan buat teman-teman yang pengen join grup Telegram gue, bisa langsung klik link di deskripsi ya. Sekali lagi, jangan lupa like. Rio Gandhi, peace out.